Kisah kiper timnas Indonesia, Emil Audero, punya sebuah kemewahan untuk bisa tumbuh dan berada di dekat figur legendaris seperti Gianluigi Buffon. Emil Audero yang telah menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia di kota Roma pada Senin 10 Maret 2025, Audero sendiri merupakan jebolan Akademi Juventus. Ia mulai dipromosikan ke tim utama Juventus pada 2016 silam. Pria kelahiran Mataram tersebut bersama Neto bertugas menjadi deputi Gianluigi Buffon, legenda Juventus dan timnas Italia pada musim 2016-2017. Pada penghujung musim 2016-2017, Audero dipercaya pelatih Juventus Allegri untuk menjalani debut di Serie A dalam laga kontra Bologna di Stadion Renato Dell'Ara. Audero yang sempat menuai penampilan untuk timnas Italia di beragam level kategori usia, terikat kontrak profesional dengan Juventus pada kurun 2016 sampai 2019. Pada rentang itu, dirinya sempat melakoni peminjaman ke Venezia pada tahun 2017 sampai 2018 dan Sampdoria 2018 sampai 2019. Penampilan apik disuguhkan Audero kala disekolahkan ke Venezia dan Sampdoria. Ia tampil solid di bawah mister gawang Venezia yang berkompetisi di Serie B pada musim 2017 sampai 2018. Pada musim itu, Audero nyaris membawa klub beralias Il Lagunari itu promosi ke Serie A. Venezia menutup musim sebagai tim Serie B dengan rapor pertahanan terbaik ketiga. Audero kembali mempesona ketika membela Panji Sampdoria di Serie A pada musim 2018-2019. Ia menorehkan 11 clean sheet dan membawa Sampdoria finish di peringkat 9. Sebelum tampil mengesankan bersama Sampdoria, Audero mendapatkan kata-kata penyemangat dari mentornya di Juventus, Gianluigi Buffon. Perkembangan Audero yang kini memperkuat Palermo di Serie B memang tak bisa dilepaskan dari Buffon selama berkostum Juventus. Audero punya privilege untuk sehari-hari mengamati dan belajar langsung dari Buffon, figur yang 10 kali menjuarai Liga Italia. Ketika tumbuh bersama Buffon, Anda memiliki kesempatan untuk menangkap hal-hal yang tidak bisa Anda lihat dari TV atau sebagai lawan. Audero bisa melihat secara seksama bagaimana Buffon menempa diri hingga bisa terus konsisten dan memiliki karir yang panjang. Kehidupan sehari-hari seorang juara, bagaimana dia menghadapi pertandingan, bagaimana dia bersikap. Saya berusaha untuk mengamatinya, memperhatikannya dengan cara yang mendetail dan sistematis, tutur Audero. Kiper Palermo itu bertekad membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Selain itu, ia siap berkomitmen penuh memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semangat kami mencapai Piala Dunia tetap berlanjut, kata Emil Audero dilansir dari Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ayo Indonesia, ucap Emil Audero. Kemungkinan Emil Audero bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan timnas Indonesia melawan Australia digelar di Sydney Football Stadium 20 Maret 2025. Setelah itu, tim besutan Patrick Kluivert menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kehadiran Emil Audero akan menambah kekuatan timnas Indonesia di lini penjaga gawang. Patrick Kluivert sebelumnya sudah mengumumkan 3 kiper yang dipanggil, Martin Paes, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Emil Audero saat ini bermain di Palermo di Serie B secara pinjaman dari Como. Sejauh Serie B musim ini berjalan, Emil sudah bermain dalam 5 pertandingan dengan 450 menit bermain. Di Como di Serie A musim ini, ia bermain 8 laga dengan 720 menit bermain. Kiper kelahiran Mataram 28 tahun silam itu juga pernah memperkuat sejumlah klub Italia lain. Emil pernah membela Sampdoria, Inter Milan, Juventus, dan Venezia.
Media Vietnam menaruh curiga terhadap masa depan timnas Indonesia sejak kedatangan Patrick Kluivert. Media Vietnam menyebut, amat kelamaan timnas Indonesia akan kehilangan satu hal yang penting. Saat ini, timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret ini. Daftar sementara pemain timnas Indonesia yang berisi 27 nama sudah diumumkan ke hadapan publik. Di antara nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, ada yang sudah menjadi langganan timnas Indonesia sejak era Sintayong. Namun, ada juga nama-nama baru yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Yang mengejutkan, beberapa nama yang dulunya sering dipanggil oleh Sintayong ternyata tidak dipilih Patrick Kluivert, misalnya Asnawi Mangku Alam dan Witan Sulaiman. Tentunya, Patrick Kluivert memiliki pandangan sendiri terkait pemilihan pemain timnas Indonesia. Melihat nama pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia, media Vietnam ikut berkomentar. Menurut media Vietnam saat ini timnas Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Sangat wajar jika timnas Indonesia melakukan perubahan besar karena memang target yang akan dicapai adalah Piala Dunia. Menurut media Vietnam, timnas Indonesia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu sejak datangnya pemain naturalisasi dan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Media Vietnam memprediksi bahwa secara perlahan namun pasti timnas Indonesia nantinya akan kehilangan pemain lokal karena tersingkir oleh keberadaan pemain naturalisasi. Namun, apa yang dikatakan oleh media Vietnam tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, Patrick Kluivert tetap mempertimbangkan pemain lokal yang akan dinilai sesuai dengan strategi yang akan digunakan di timnas Indonesia. Terbukti dari keputusan Patrick Kluivert untuk memanggil Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, hingga yang paling menonjol adalah Septian Bagaskara. Hal ini membuktikan bahwa pemain lokal tetap mendapat tempat di timnas Indonesia, asalkan memiliki kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pelatih.